Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Yohanes Nasution Bapak Said. Kali ini kita akan menjelajah kota Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret. Wonokromo selain dikenal sebagai daerah persimpangan tujuan wisata, yaitu makam Raja-Raja Imogiri, juga dikenal sebagai basis Islam yang sangat kuat. Sebetulnya masih ada daerah-daerah lain di lingkungan kota Yogyakarta yang memiliki kemiripan seperti daerah Wonokromo, misalnya daerah Kauman dan Kota Gede Yogyakarta. Di daerah Wonokromo terdapat Masjid Taqwa Wonokromo atau lebih dikenal Masjid Wonokromo yang berdiri pada tahun 1775 Masehi dengan sengkalan Nyoto Luhur Pandito Ratu tahun 1682 tahun Jawa. Didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Fakih alias Kiai Welid di atas tanah perdikan anugerah dari Sultan Hamengkubuwono I setelah Kiai Muhammad Fakih diangkat sebagai penghulu keraton. Tanah perdikan ini masih berupa hutan atau alas yang penuh dengan pohon awar-awar, maka terkenal dengan sebutan alas awar-awar. Atas kesyukurannya dianugerahi tanah tersebut, Kiai Haji Muhammad Fakih lalu mendirikan masjid di ujung tenggara alas awar-awar itu. Ketika meresmikan pendirian masjid yang masih sangat bersahaja dan sederhana itu, Sultan lalu memberikan nama alas awar-awar itu dengan nama Wa'anna Karomah, dengan arti supaya benar-benar mulia, dengan harapan supaya penghuni kampung ini nantinya benar-benar mulia karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Muhammad Fakih alias Kiai Welid alias Kiai Sedo Laut disebut dengan sebutan Kiai Welid karena pekerjaan sehari-harinya membuat welid, yaitu atap rumah yang dibuat dari daun ilalang atau alang-alang. Selesai membuat welid, lalu ditumpuk begitu saja sebab welid ini tidak dijual, tetapi diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Kiai Haji Muhammad Fakih juga disebut Kiai Sedo Laut meninggal di laut karena sepulang dari Tanah Suci pada tahun 1757. Kapal yang ditumpanginya karam di Selat Malaka. Kiai Muhammad Fakih karam di laut sedangkan putranya Kiai Abdullah terdampar di Selat Malaka. Awal mula pertemuan Sultan Hamengkubuwono I dengan Kiai Muhammad Fakih, yaitu pada saat Sultan Hamengkubuwono I ingin memperdalam ilmu agama kepada seorang ulama yang bernama Kiai Muhammad Fakih. Kiai Fakih sendiri adalah seorang guru agama Islam yang juga merupakan kakak ipar dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Menurut penuturan salah satu pengurus rumah tangga Masjid Taqwa, mengatakan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono I meminta nasihat kepada Kiai Fakih agar situasi kerajaan berlangsung aman. Saat itu Kiai Fakih memberikan nasihat kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I agar melantik orang-orang yang dapat mengajar dan menuntun akhlak dan budi pekerti yang disebut patok dan memilih kentol atau kepala desa. Setelah itu, Sri Sultan Hamengkubuwono I mengangkat patok di Desa Melangi, Plosok Kuning, Babatan Gedong Kuning, Ringinsari Gentan, Demak Ijo, Klegum, Godean, dan Jumeneng. Jadi, Masjid Taqwa ini bukan patok negoro, tapi ampilan dalam. Pada awal berdirinya, bentuk masjid masih sangat sederhana dan apa adanya. Serambi masjid berbentuk limasan, sedangkan bangunan masjid berbentuk kerucut. Bentuk bangunan ini sampai dengan tahun 1867 Masehi oleh Kiai Haji Muhammad Fakih II dibongkar dan diganti dengan bentuk atap tumpang.
sedangkan bangunan Serambi tetap berbentuk limasan. Di puncak atap tumpang, mustoko yang dulu hanya dari kuali yang dibuat dari tanah liat, kemudian diganti dengan bentuk bawangan yang dibuat dari kayu nangka. Tidak hanya bentuk bangunannya yang dirubah oleh Kiai Haji Muhammad Fakih II, kerangka yang semula bambu diganti dengan kayu nangka dan sebagian dengan kayu glugu. Tembok yang semula hanya dari gedek atau anyaman bambu diganti dengan batu bata yang direkatkan dengan tanah liat yang diplester dengan adukan aci gamping dengan tumbukan bata dan pasir. Demikian lantainya juga dibuat dari bata yang ditata lalu diplester dengan adonan seperti membuat tembok. Pada masa Kiai Haji Muhammad Fakih II, ruangan di dalam masjid di sisi kiri dan kanan bangunan masjid atau sebelah utara dan sebelah selatan ruangan masjid dibuat ruangan untuk jamaah sholat bagi jamaah putri yang disebut pawastren. Tempat berwudu yang semula dari padasan dibuat kolam di depan serambi masjid dan air dialirkan dari sungai Belik. Hingga saat ini, Masjid Taqwa Wonokromo sudah mengalami beberapa renovasi. Sampai akhirnya terakhir pada tahun 2003, masjid ini mendapat bantuan pengembangan masjid dari Dinas Pariwisata Yogyakarta. Kemudian dibangun gedung pertemuan yang terletak di utara serambi masjid. Di sebelah barat masjid terdapat kompleks makam yang dipercaya merupakan makam para tokoh yang sezaman dengan Pangeran Diponegoro. Jadi boleh disimpulkan bahwa Masjid Taqwa Wonokromo ini merupakan tonggak awal dari berdirinya Masjid Patok Negara yang berada di 4 penjuru kota Yogyakarta. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat juga menjaga dan melestarikan situs-situs peninggalan Islam dan peninggalan sejarah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.